kisah-kisah yang pernah kita dengar dari orang-orang soleh. Jadi ada yang masih kita ingat, kisah yang sering saya ulang-ulang, perampok yang mimpin perampokan di tengah hutan. Suatu ketika dia lagi pesta merayakan perampokannya, ada satu orang yang sebelum terjadi perampokan nitipkan emasnya itu banyak sekali dalam kotak peti, dititipkan oleh seorang tua yang rumahnya di luar hutan sebelum masuk hutan. Dan ternyata ketika perampokan terjadi dia selamat. Saat dia mau ngambil titipannya pulang dari perjalanan ke rumah itu lagi, di rumah itulah lagi ada pesta para perampok. Ternyata orang tua yang dia titipin mas-mas tadi itu adalah pimpinan perampok. Coba bayangkan ini, sama saja nyerahkan apa ini? Perampok nyari emas, nih emasnya dititipkan pada pimpinan perampok. Maka dia heran. Pimpinan perampok tadi dilihat khusyuk sholat, yang lain gitaran, makan-makan, minum-minum, yang ini khusyuk sholat. Maka dia nanya sama anak buahnya, itu siapa yang lagi sholat? Orang tua itu, pimpinan saya. Loh, kenapa dia kok sholat? Kan ini waktu duha. Dia lagi sholat duha. Kok nggak ikut makan? Kenapa? Ini hari Senin. Dia lagi puasa sunnah hari Senin. Kalau itu bapak atau ibu atau mas jenengan, anda semua kemudian menemukan kasus seperti ini, bingung atau enggak bingung? Bingung atau enggak bingung? Kira-kira protes atau enggak protes? Mesti kan ngomong, ayo percuma sholatnya, percuma puasanya, nyatanya ya mimpin perampokan, percuma dan percuma dan percuma, betul kan? Maka orang yang satu ini juga ngomong dalam hati, percuma ngerampok, bahkan mimpin perampokan, sholat sunnah, puasa sunnah, percuma. Maka dia menghampiri pimpinan perampok yang lagi khusyuk zikir ya selepas sholat, mengucapkan salam. Salamnya dijawab. Terus pimpinan perampok tadi mengatakan, sebentar ya mas ya, saya ambilkan titipan kamu yang kemarin. Dia masuk ke rumah, titipan peti tadi yang dibungkus kain itu tidak diotak-atik, tidak dibuka sama pimpinan perampok tadi, dikembalikan. Ini ya, saya kembalikan utuh seperti aslinya. Maka saat itu heran, orang ini heran. Maaf pak, saya mau nanya. Iya, bapak nggak ngambil ini, nggak buka ini? Tidak. Bukankah bapak pimpinan perampok? Iya. Lah kenapa kok nggak dibuka, nggak dirampok ini? Saya belajar menjaga amanah. Saya belajar menjaga amanah. Kamu titip sama saya, ya saya jaga amanatmu, ini mau saya kembalikan. Loh, bapak kan pimpinan perampok. Emangnya pimpinan perampok gak boleh ya amanah? Emangnya pimpinan perampok gak boleh ya amanah? Tek. Ya juga ya. Masa perampok gak boleh amanah? Amanah kan tugasnya setiap orang. Kenapa bapak ini kok puasa, sholat sunnah? Dijawab, nah, emangnya perampok gak boleh puasa? Emangnya perampok gak boleh sholat sunnah? Ya boleh, tapi kan sia-sia. Siapa bilang? Sia-sia. Kamu yang bilang sia-sia. Isoku iki, bisa saya ya ini, poso Senin Kemis, sholat duha. Kalau dikasih amanat saya jaga. Perkara saya masih ngerampok, itulah keburukan saya. Tapi ya bisanya begini, saya ngesot. Siapa tahu ini menjadi perdamaian saya dengan Allah Ta'ala. Kemudian Allah memberi saya hidayah, sehingga saya bisa meninggalkan perampokan ini. Bisa meninggalkan perampokan ini. Sambil denger, sambil mumet, ini yang denger ya. Karepmu, yang penting emasku selamat. Ambil emasnya, pergi. Beberapa tahun kemudian waktu tawaf di Ka'bah nih, yang titip emas tadi, lihat ada orang di depan Ka'bah itu kok nangis sambil doanya indah, nangis dan doanya indah. Dilihat-lihat kok mirip ya, kok mirip dengan yang pernah dia temui. Maka disamperin,
Bapak dulu yang mimpin perampokan itu ya? Iya. Kok sekarang di sini ngapain? Mungkin pikirnya sambil ngerampok, tapi umroh yang ngelakoni gitu loh ya. Maka ditanya, Bapak ngapain di sini? Maka dijawab, ya ini saya tobat. Kok bisa? Berkat dulu itu saya poso Senin Kemis, berkat saya itu mau sholat duha, saya jaga amanat, akhirnya Allah beri saya kekuatan untuk tobat. Itu panjang ceritanya. Yang pengen saya garis bawahi di sini, meskipun dalam keadaan pincang, artinya punya maksiat namanya merampok, orang ini tidak putus asa mendekati Allah. Tidak putus asa mendekati Allah. Berjalanlah menuju Allah, artinya mendekati Allah, ngerayu Allah, mengharapkan ampunannya Allah.